Hidup buruh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah SWT, pagi menjelang siang ini kita dalam suasana keberkahan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Dan tentu sekarang dalam rangka berikhtiar, berkontribusi untuk kebaikan NKRI. Dan mudah-mudahan itu bagian wujud kesyukuran kita. Karena ketika nikmat-nikmat yang tadi kita gunakan untuk kebaikan, itu insya Allah, kata Allah, la in sakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagian kesyukuran dan mudah-mudahan ditambah ntar nih. Bung Daeng ditambah kesehatannya untuk terus berjuang bisa. Apalagi Bung Darta ditambah kenikmatannya untuk terus bergerak dan nanti beramal, berkarya di DPR sebagai anggota DPR. Amin. Dari partai apa Pak Darta? Dari partai PKS, Masya Allah, aktivis buruh. Dan seterusnya tentu harus berubah. Jadi ini sebuah kenikmatan harus kita syukuri dan tentu kesyukuran ini harus kita implementasikan dalam berbagai karya-karya. Salah satunya nanti tadi seperti yang Bung Daeng sampaikan dan juga Bung Darta, 14 Februari kita menjadi penentu perubahan itu. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan lebih penting juga untuk, dan juga tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita bisa menteladani sebuah visi besar yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam melakukan perubahan demi perubahan, melakukan kebaikan demi kebaikan dan seterusnya. Baik, Pak Zul, pertama tentu kita harus suka tidak suka, sebelum kita bicara capresnya siapa, kita harus merefresh, menyegar ulang. Apa sih ini barang Omnibus Law ya? Ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi harian aktivis buruh. Tapi menjadi persoalan apakah buruh yang tadi kata Bang Darta ada 70-an juta, atau angka BPS sekitar 63 juta misalnya pekerja formal dan seterusnya, apakah mereka juga sudah aware? Itu menjadi penting. Karena saya yakin gini loh, kalau tadi angka 60-70 juta itu pekerja itu aware tentang persoalan mereka, tentang nasib mereka, tentang masa depan mereka, maka saya yakin semua capres akan mengupayakan mengambil hati mereka. Salah satu bentuknya apa? Memperbaiki, merubah, mengkoreksi Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa sekarang tidak ada, bahkan nyaris belum ada ketegasan dari capres-capres misalnya menjadikan isu Omnibus Law menjadi sebuah opini atau objek penyampaian mereka dalam berbagai momen-momen walaupun belum kampanye resmi ya. Karena memang mungkin angka-angka yang mereka dapatkan, buruh Indonesia tidak aware terhadap persoalan mereka. Misalnya terhadap Omnibus Law. Kalau anggota LEM, PPMI, berbagai federasi-federasi itu, saya yakin mereka aware. Walaupun tentu tingkat ke-aware-annya, pemahaman, pengetahuannya juga berbeda-beda. Mulai dari pimpinan pusat, daerah, aktivis, PUK-nya atau basisnya, sampai anggotanya. Tapi berapalah federasi di Indonesia? Berapalah konfederasi di Indonesia? Jumlah buruh Indonesia yang berserikat, walaupun tentu dengan data-data yang berbeda-beda, ada versi 5 juta, ada versi kalau kita boleh jujur tidak jauh dari angka 2-3 juta, itu belum sampai 10% dari angka 70 juta buruh Indonesia. Artinya ketika para capres bertarung, memilih opini, memilih isu yang akan mereka perjuangkan, yang akan mereka jual misalnya, tentu kalkulasinya seperti itu. Dari 2 juta atau anggaplah angka moderat 3 juta aktivis buruh atau berserikat, yang berserikat 3 juta, itu pun juga masih terbelah. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ricardo, amnesia. Banyaknya aktivis buruh, apalagi buruhnya nih, menjelang pemilu ini amnesia terhadap berbagai rekam jejak dan berbagai kebijakan-kebijakan yang terjadi sebelumnya. Jadi menurut saya penting terus kita mengingatkan tentang apa itu Omnibus Law. Dan terus kita ingatkan sehingga memunculkan mereka kesadaran bahwasanya ini persoalan besar. Bukan persoalan elit, bukan persoalan presiden PPMI, bukan hanya persoalan wakil ketua
Federasi Lem, Bung Darta, tapi persoalan kita semua buruh Indonesia. Dan lebih jauh persoalan NKRI karena bicara kedaulatan. Kalau buruhnya saja sudah demikian rupa dalam bentuk, tadi ada istilah perbudakan modern misalnya. Kalau buruhnya saja sedemikian rupa diabaikan, tidak menjadi sesuatu yang dipentingkan, bagaimana negeri ini yang penduduknya sebagian besar di buruh Indonesia, buruh, kan kalau kita lihat kalkulasi, segmen terbesar akhirnya dari 280 juta, berarti kan buruh. Kalau kita bicara segmented ya. Kalau itu saja tidak berdaulat dalam kebijakan, maka NKRI tidak berdaulat. Jadi tidak aneh kalau ternyata negeri ini diasumsikan, walaupun asumsi itu terkonfirmasi dalam berbagai kebijakan, resmi tentu tidak. Tidak akan ada dokumen yang menyatakan negeri ini dipimpin, dikendalikan oleh oligarki. Tapi dokumen formal hukum kita, negeri ini dikendalikan oleh presiden, oleh eksekutif dan legislatif. Itu clear. Tapi faktualnya kita lihat kebijakannya. Apakah sudah berdaulat negeri ini? Kalau negeri ini berdaulat, presidennya berdaulat, legislatifnya berdaulat, tentu kebijakan produk hukum yang mereka buat adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai kepentingan rakyatnya. Buruh adalah segmen besar. Kalau berdaulat, tentu suara buruh yang didengar. Tentu suara buruh yang diperjuangkan. Tentu nggak perlu istilahnya ini, tadi ini berjilid-jilid, bahkan 1 juta buruh melakukan aksi sampai menjelang tengah malam. Walaupun berharap itu bisa lebih malam dan seterusnya. Tapi ternyata tidak didengar. Karena ketika berdaulat otomatis mereka punya wakil rakyat. Anggota DPR mereka punya dapil daerah pemilihan. Basis industri ataupun tidak basis industri. Presiden dia punya elemen infrastruktur untuk mendengarkan suara apa yang diinginkan buruh Indonesia misalnya. Artinya tanpa demo benar-benar bisa selesai. Itu saya menyimpulkan tidak adanya kedaulatan. Nah tapi itu kan persoalan yang lebih besar ya. Tapi kita rujuk, kita coba urai dari perspektif dunia ketenagakerjaan. Saya melihat salah satu persoalannya adalah ketidaksadaran, kurang pahaman buruh Indonesia terhadap apa yang mengancam terhadap dirinya. Yang sederhana tadi Omnibus Law. Karena kalau kita runut Omnibus Law, sedikit mungkin saya highlight ya. Ini luar biasa. Saya ingat betul dulu persoalan Undang-Undang Nomor 13 yang hari ini kita berharap itu yang eksis, itu pun ketika disahkan itu banyak kontroversi karena masih ada pasal-pasal yang menurut kita merugikan buruh. Ikhtiarnya apa? Dengan melakukan judicial review. Jadi tanggal 25 Maret 2003 disahkan, beberapa bulan kemudian sudah ada judicial review dari aktivis buruh. Karena kita menganggap Undang-Undang 13 kurang baik. Dan berlanjut 2006, ya mulai dari 2005 konsolidasi ya. 2006 ada demo besar menolak revisi Undang-Undang 13. Kenapa ditolak? Karena ternyata konsep dasar draft Undang-Undang 13-nya adalah flexibility pasal kerja. Jadi outsourcing, karyawan kontrak dipermudah, diperluas misalnya. Terus upah murah. Karena UMP, UMK bahkan ada konsepnya akan dihapuskan misalnya, apalagi upah sektoral. Terus juga PHK mudah, easy fire, easy hire kalau bahasa Menko Perekonomian yang sekarang yang gagal menjadi cawapres misalnya. Easy fire, easy hire katanya, mudah PHK. Belum lagi pesangon tidak wajib di atas satu PTKP waktu itu. Saya relatif hafal ini, karena waktu itu saya diamanahkan oleh Bung Darta dan kawan-kawan misalnya, bagaimana kita memperjuangkan itu. Saya jadi korlap aksi saat itu. Menolak revisi Undang-Undang 13. Itu luar biasa. Nah harus teman-teman pahami, Omnibus Law jauh lebih bahaya, lebih dahsyat penggerusan terhadap hak buruhnya dibandingkan dulu revisi Undang-Undang 13. Dan berlanjut, nah kita tahu sekarang aktualnya. Easy fire teraktualisasi, PHK mudah sekali. Dan harus saya ingatkan para aktivis buruh, kalau kita baca pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 yang dirubah oleh Omnibus Law di pasal 151-nya misalnya, dulu itu wajib berunding dengan serikat. Ini menurut saya pasal mahkota ini kalau istilahkan. Kenapa orang merasa senang atau merasa aman dan beringinan menjadi anggota serikat? Karena dia berpikir ada perlindungan dari serikat pekerja. Kalau dia mau di PHK, manajemen harus ngomong dengan serikat pekerja.
Dan manajemen juga begitu, akan mem-PHK anggota serikat. Setidak-tidaknya mikir dulu berkali-kali lipat karena dia akan berhadapan dengan serikat pekerja. Kalau sekarang dengan Omnibus Law, pasal 151 itu, ini kadang-kadang enggak, kalau dalam legal drafting kadang-kadang enggak ngeh kalimatnya. Dinyatakan wajib berunding, masih. Cuman ada kalimat wajib berunding dengan pekerja dan atau serikat pekerja tempat anggota atau pekerjanya bernaung. Dan atau maknanya, ini juga seperti MK nih kemarin tadi tuh. Yang atau berpengalaman. Ini kalau dulu kan enggak, wajib berunding dengan serikat pekerja. Titik, selesai. Kalau sekarang dan atau berarti itu pilihan namanya, alternatif. Boleh berunding dengan serikat pekerja, boleh langsung. Kalau langsung dengan anggota, buat apa lagi ada serikat pekerja? Bahasa sederhananya begitu. Kalau langsung dengan anggota manajemen pengen PHK, maka manajemen akan berpikir pekerja yang kadang-kadang tidak paham tentang hak dan kewajibannya, tidak paham perlindungan hukumnya, dia akan katakan nanti di PHK alasan gini, tanda tangan, selesai barang. Jadi ini mendasar menurut saya. Belum lagi kalau kita bicara easy fire dalam bentuk tadi Bung Darta sudah menyindir tentang efisiensi. Kalau dulu 13 pintu PHK ya ada di Undang-Undang 13, sekarang di Omnibus Law ada 25 pintu PHK. Dari angka itu saja sudah kelihatan tuh, hampir 100% kenaikan pintu PHK-nya. Alasan mem-PHK sekarang diperbanyak hampir 100%. Tapi secara hakikat, saya harus ingatkan juga nih buruh Indonesia, sebenarnya bukan 100%. Tapi tiada limit. Oh. Kenapa? Memang tertera di Omnibus Law, pasal 154A misalnya, itu dinyatakan ada 25 jenis. Tapi aktualnya kalau kita lihat dengan adanya pasal karet, setidak-tidaknya ada 2 pasal karet. Kalau kita lihat di PP 35, itu di pasal 43 ayat 1 dan 2-nya itu, ada yang tadi Bung Darta sudah mulai sindir tentang efisiensi. Kalau efisiensi boleh PHK, make sense. Orang rugi misalnya, karena perusahaan merugi, itu make sense. Ya memang sulit dihindari akhirnya misalnya karena nggak memungkinkan beban yang ada. Tapi yang nggak make sense itu di ayat 2-nya nih yang bahaya nih. Apa itu? Dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dia bisa PHK. Berarti apa? Kan perusahaan cuma 2 keadaan, untung atau rugi. Kalau ayat 1-nya menyatakan keadaan rugi boleh di PHK, ayat 2-nya mencegah kerugian. Berarti kan dalam keadaan untung. Dengan kata lain, semua keadaan udah bisa PHK dong. Rugi bisa PHK. Dalam tidak keadaan rugi atau dalam bahasa normalnya legal drafting di pasal 43 ayat 2 dalam rangka mencegah kerugian. Berarti kan perusahaan dalam keadaan untung. Berarti kapan pun bisa di PHK. Anggota Bung Daeng ini yang ketua-ketua serikatnya besok-besok manajemen 4 ngelihat gayanya gitu. Di PHK bukan karena dia bersalah atau tidak bersalah, berprestasi tidak atau bukan tidak berprestasi. Di PHK-nya gara-gara ada pintu PHK pasal 43 ayat 2 ini. Masya Allah, ini dahsyat. Ini bukan easy fire lagi menurut saya. Unlimited. Anytime bisa di PHK. Ini kan sangat bahaya. Kalau anggota serikat sekarang ada 3 jutaan dengan pasal ini teman-teman harus ingat nih. Kok sekarang kan kayaknya belum terlalu terasa pasal itu. Karena pengusaha juga belum banyak yang ngeh. Jangankan pengusaha, aktivis buruh juga banyak yang ngeh. Pasal itu. Kalau dia ngeh di barang, ini karpet merah, Bung. Bahwasanya semua bisa ter-PHK dengan kapanpun. Anggotanya Bung Darta yang begitu militan, aktif di banyak tempat, yang luar biasa. Satu saat di PHK bukan karena dia nilainya rendah, bukan dia tidak mangkir kerja, tapi hanya karena aja lihat gaya. Sebelahnya. Nah ini dahsyat, easy fire. Belum lagi kalau kita bicara kompensasinya, tadi Bung Darta udah singgung juga. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau pasal 43 ayat 1-nya memang tergerus 50%. Yang dulu pasal 163 menyatakan 2 PMTK, pasal 43 ayat 1 menyatakan jadi 1 PMTK. Tergerus tuh. Tapi ayat 2-nya itu jadi 0,5. Bayangkan yang 2 PMTK seharusnya jadi 0,5. Dan yang lebih dahsyat sebenarnya nggak ngeh juga teman-teman kadang-kadang nih mohon maaf. Kalau Bung Daeng, Bung Darta ngeh. Aktivis tokoh-tokohnya saya yakin ngeh. Cuma yang nggak ngeh adalah 2 PMTK versi Undang-Undang 13 dengan versi Undang-Undang nomor 6 2023 atau Omnibus Law Cipta Kerja itu beda. Jadi kita merasa, masih 2 PMTK bro.
Umpama karena meninggal. Masih 1 PMTK bro, kayak tadi efisiensi. Tapi hitungannya itu berkurang. Karena pasal 165 ayat 4 itu direduksi tentang yang 15% itu. Nah jadi easy fire, terus pesangon mudah. Makanya saya berkali-kali di banyak forum saya katakan 2025 nanti. Kalau tidak ada perubahan akan terjadi tsunami PHK. Karena pengusaha mulai aware tentang payung hukumnya dan mereka sedang melihat pilihan-pilihan misalnya relokasi, pilihan-pilihan pekerja baru yang upahnya murah dan seterusnya. Belum lagi tadi Bung Darto sudah singgung bab outsourcing yang diperluas tanpa batas. Kalau dulu pasal 65 66 masih dibatasi hanya untuk kegiatan penunjang, itu kegiatan core bisnis tidak boleh. Yang non core bisnis, kegiatan penunjang boleh. Sekarang hilang tuh barang pasalnya. Kalau hilang maknanya apa? Boleh semua dong. Mau core tidak core, gue outsourcing aja. Terus karyawan kontrak juga. Dulu dibatasi 3 tahun, 2 plus 1. Ada pembaruan tambah 2 kali lagi. Jadi perpanjangan boleh sekali cuman setahun. Kalau sekarang bisa langsung 5 tahun. Bisa diperpanjang tanpa limit. Karena keadaan tertentu. Jadi ini pasal-pasal karet itu banyak banget. Jadi ini menurut saya, ini karpet super mewah yang diberikan untuk oligarki, untuk pengusaha-pengusaha hitam. Kalau pengusaha-pengusaha benar sih, dia akan mencari yang terbaik. Karena buruh karyawan adalah bagian dari mitra produksi untuk kemajuan perusahaan. Tapi kita tahu, pengusaha-pengusaha sekarang banyak yang otaknya adalah dengan teori kapitalis, dengan modal sekecil-kecil mendapat keuntungan sebesar-besarnya, menyebabkan mereka mencari regulasi peluang yang bisa membuat mereka untung yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan hak buruh atau keadilan buat buruh. Jadi ini persoalan. Jadi bahasa sederhananya, Omnibus Law ini luar biasa menggerus hak buruh, menggerus, menghimpit, mempersempit ruang buruh sehingga mereka menjadi objek-objek penderita. Nah ini yang harus terus saya berharap di banyak forum digaungkan. Karena banyak ternyata buruh Indonesia belum paham nih. Ini kalau kita bedah itu banyak banget. Tapi secara umum saya ingin katakan easy fire to clear. Mudah di PHK. Flexibility pasal kerja itu clear. Outsourcing karyawan kontrak. Pesangon digerus sedemikian rupa, bahkan bisa sampai 0,5 itu clear terjadi di Omnibus Law Cipta Kerja. Belum lagi bicara upah murah, rumusnya dan seterusnya. Nah, ketika ini paham, menurut saya terus kita suarakan, maka disitulah menjadi kekuatan sekaligus peluang, ya peluang sekaligus kekuatan buruh Indonesia untuk menentukan. Karena ketika dia sadar bahwasanya ini adalah beban dan menjadi sebuah penyakit yang akan membuat satu saat menyuntik masa depan mereka dengan suntikan yang mematikan, maka mereka akan berpikir mencari capres yang terbaik yang bisa punya komitmen menyuarakan. Dan ketika itu tentu baru kita kaji. Mohon maaf Pak Zul, saya minta tambah waktu. Itu tadi bab sederhana tentang Omnibus Law, baru kita kaji tentang siapa capresnya. Nah, saya sangat setuju, Masya Allah, apa yang disampaikan Bung Darta, Bung Daeng sebenarnya sesuatu yang sudah mutawatir ya, kalau bahasa hadis itu. Sudah sesuatu yang mahfum di kalangan aktivis. Lagi-lagi saya garis bawahi, kalangan aktivis, karena kita perlu meragukan apakah kalangan buruh secara kebanyakan sudah mahfum juga. Karena tadi kalau demo saja yang hadir ya dia lagi gitu misalnya. Hanya segelintir dari 60 juta sampai 70 juta yang demo paling ya tadi 60 ribu. Atau bahkan 6.000 dan seterusnya lah. Nah ini aktual bahwasanya berarti tidak paham dan seterusnya. Kita lihat sekarang siapa capresnya. Tentu saya sepakat banget alat ukurnya bukan sekedar slogan, apalagi kartu. Ya kemarin ada lagi tuh yang jualan kartu tuh. Jadi kayak bapaknya lah biasa itu. Lalu lucunya kartunya itu sudah terjawab, sebenarnya itu sudah ada tuh barang. Nah, ya begitulah. Ya tapi gini lah. Penduduk kita, masyarakat kita kan suka yang begitu-begitu tuh. Yang gimmick-gimmick nggak jelas, dibohongin mau aja. Jadi dibohongin seneng gitu, itu masalah tuh. Itu penyakit di atas penyakit itu. Nah jadi sekarang kita lihat siapa, rekam jejaknya sederhana. Saya pengen minta waktu tambahan, kuliti secara singkat saja. Kalau parameternya siapa pilihan buruh, siapa
alat ukur Omnibus Law, kita lihat dalam record mereka dalam beberapa hal. Yang pertama, ketika pengambil keputusan misalnya. Siapa yang mengambil keputusan? Tentu di antara 3 capres ini, Pak Anies bukan pengambil keputusan waktu itu. Pak Ganjar, objektif kita katakan bukan pengambil keputusan, dia adalah gubernur. Pak Anies juga gubernur. Tapi ada capres yang satu lagi tuh, yang kemarin nyaris deg-degan juga katanya 70 tahun maksimal. Tapi ya kita tahu putusan MK-nya. Nah capres yang ini nih, dia ketua umum partai. Dia penentu kebijakan di parlemen. Setidak-tidaknya untuk tingkat fraksi dia. Dan dia adalah fraksi besar di DPR. Dan fraksi itu, kita tahu Partai Gerindra, saya sebut saja ini supaya kita sadar semua. Yang partai sudah berkoalisi dengan penguasa sejak lama, ternyata dia menyetujui pengesahan Omnibus Law. Siapa ketua umumnya? Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat dalam tingkat pengambil kebijakan, rekam jejak jelas, terang, clear. Partai Gerindra menyatakan setuju Omnibus Law Cipta Kerja. Dan fraksi ada perpanjangan dari partai. Siapa ketua umumnya? Prabowo. Jadi kita lihat dalam level kebijakan, kita bisa lihat ternyata salah satu pimpinan partai yang menyetujui itu adalah Prabowo Subianto misalnya. Dan dia capres hari ini loh. Dan capres itu penentu. Kadang-kadang cawapres itu atau nanti jadi wakil presiden ya, atribut pelengkap saja. Kita lihat sekarang wakil presiden kita. Ya begitulah gitu. Saya nggak perlu sebut panjang lebar maknanya apa. Artinya yang penentu itulah calon presiden. Ya pertama yang kita sisir adalah calon presidennya. Dan dalam pengambil kebijakan ternyata Pak Prabowo menyetujui Omnibus Law yang tergambar dari pandangan fraksi Partai Gerindra misalnya. Berikutnya, ya kalau kita sisir-sisir juga sebenarnya Pak Ganjar bisa terafiliasi dengan partainya secara langsung. Karena kita tahu PDI adalah partai terbesar, partai pemenang pemilu 2019. Dan partai terbesar yang punya pengaruh besar di DPR, yang punya peluang menentukan arah DPR sebenarnya, itu menyetujui Omnibus Law Cipta Kerja. Dan Pak Ganjar dinyatakan dengan jelas, petugas partai. Arah kebijakan kepresidenan nanti kalau dia jadi presiden tergambar dari arah kebijakan partainya. Nah, itu pengambil kebijakan. Yang kedua, penyikapan misalnya, kita sederhanakan. Kalau level penyikapan juga kita ukur satu-satu. Penyikapan, adakah gubernur, kader Partai Gerindra yang menolak ketika mengimplementasikan Omnibus Law Cipta Kerja dalam konteks upah yang tadi disinggung oleh Pak Darta dan Pak Daeng? Itu terefleksi berarti. Dalam penyikapan, adakah Gerindra ternyata memperjuangkan untuk penolakan Omnibus Law Cipta Kerja? Anggaplah udah kepleset ketika paripurna. Tapi berikutnya adakah setelah ada demo, ada pernyataan mulai aware, mudah-mudahan ada keinsafan, ada pemahaman, dan ada merubah sikap? Enggak jelas. Artinya dalam penyikapan pun itu jelas kita lihat. Capres misalnya dari Gerindra, misalnya didukung oleh Gerindra, begitu. Nah, terus dalam penyikap misalnya, ada 2 gubernur, ada mantan gubernur Jakarta, Pak Anies, ada mantan gubernur Jawa Tengah. Kita lihat misalnya, ya suka tidak suka dalam memilih ini kita harus kuliti juga semuanya. Walaupun memang mainstreamnya adalah kita mengedepankan calon presiden kita sendiri. Tapi suka tidak suka dalam konteks kita sekarang menelaah, ini kan suka tidak suka ini menelaah akhirnya. Maka kita harus lihat juga rekam jejaknya. Lihat gubernur Jawa Tengah. Penyikapannya terhadap Omnibus Law apa? Mengamini Omnibus Law dalam kebijakan upah misalnya. Karena itu tantangan gubernur, UMP itu menetapkan gubernur. Kita lihat upah Jawa Tengah sesuai Omnibus Law. Berarti penyikapannya dia mengkonfirmasi pembenaran, penyetujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Dan yang lebih parah, kalau kita lihat Jawa Tengah misalnya sebagai Pak Ganjar sebagai gubernur, dia adalah gubernur yang menetapkan UMP terendah se-Indonesia. Jadi Jawa Tengah itu upah terendah se-Indonesia. Artinya kita bisa mengkonfirmasi, mungkinkah kita buruh Indonesia berharap kepada di saat dia menjabat menjadi gubernur, dia ternyata menerapkan upah terendah se-Indonesia. Ini masih Jawa loh. Ini kan menunjukkan ada problem dan menunjukkan bagaimana sikap dan visi dia ke depan. Karena kita nggak cukup hanya bilang janji-janji kampanye. Kita udah belajar. Presiden-presiden terdahulu janji-janji kampanye upah layak lah, kerja layak lah, 3L itu.
Ternyata lu lagi juga, bukannya layak dan layak. Nah, sekarang kalau kita lihat Anies Rashid Baswedan misalnya, secara objektif kita harus ukur. Lihat, ketika dia jadi gubernur bagaimana? Ternyata mengkonfirmasi pembelaan terhadap buruh dan mencari solusi. Bukan sekedar menolak, bukan sekedar mengkonfirmasi tidak menyetujui Omnibus Law dalam cara yang lain, tapi mencari solusi, bahkan memberi solusi. Kita lihat Anies Rashid Baswedan ketika jadi gubernur, dia menetapkan upah kenaikan UMP itu tidak sesuai atau di atas rumusan yang diamanahkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja dengan aturan turunannya melalui peraturan menterinya. Anies berani untuk melakukan itu, melakukan terobosan hukum demi keadilan. Karena ujung semuanya itu adalah keadilan, kesejahteraan buruh Indonesia misalnya konteks buruh. Maka Anies ternyata menaikkan upah di atas ketentuan dan berani melakukan terobosan. Karena ini terobosan dan berisiko buat dia. Dia berisiko dianggap melanggar undang-undang yang punya konsekuensi lebih lanjut, bisa dicopot sebagai gubernur. Buktinya dia digugat. Dan sempat mau diproses oleh Mendagri. Ini menunjukkan dia ngambil resiko demi keadilan. Demi keadilan kesejahteraan rakyat buruh DKI saat itu jadi gubernur, dia menerobos berbeda dan menaikkan upah di atas atau mengabaikan ketentuan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini bab rasa, saya pikir. Anies punya rasa itu. Karena ujung dari hukum itu adalah keadilan dan kepastian hukum. Bukan sekedar kepastian hukum. Bahwa kepastian hukum berarti Nora menyatakan A, jalankan A. Tapi tidak, ujung berikutnya adalah keadilan. Itu esensi dari hukum itu. Dan Anies memahami itu. Dan saya garis bawahi, bukan sekedar dia berani menerobos dan juga memberi solusi. Apa solusinya? Kita tahu, terutama orang-orang DKI, buruh-buruh DKI, dan bukan buruh DKI pun paham. Bahwasanya ketika dia sudah menaikkan di atas ketentuan Omnibus Law, dia memberikan tambahan melalui kartu pekerjanya. Memberi subsidi dalam banyak hal buat buruh DKI Jakarta. Jadi ini luar biasa saya pikir. Nah, dengan potret itu rasanya cukup kita bisa menentukan siapa capres yang bisa memberikan harapan kepada buruh. Kira-kira siapa capres yang sebenarnya secara hakikat dia menolak terhadap Omnibus Law. Karena ketika seorang gubernur, misalnya ketika mereka jadi gubernur menyatakan menolak, nggak boleh. Karena dia adalah pejabat negara. Dan undang-undang ini produk negara. Tapi dalam mengambil keputusan pemilihan, ya tentu di DPR menolak atau menyetujui. PKS menolak Omnibus Law Cipta Kerja misalnya ini. Menolak konteksnya dalam pengambil keputusan. Bukan menolak atau istilahnya disersi atau bugot atau mengabaikan ketentuan produk hukum di Indonesia. Dalam konteks Anies Baswedan, dia melakukan upaya-upaya. Nah dari di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwasanya yang punya rekam jejak teruji, bukan sekedar janji, itu terimplementasi di sosok Anies Rashid Baswedan. Saya pribadi sebagai aktivis buruh, sebagai praktisi hukum, apalagi sebagai fungsionaris PKS, melihat objektivitas itu. Kita punya harapan di Anies Rashid Baswedan. Dan kita sulit berharap setidak-tidaknya, sulit berharap walaupun tentu al-iman wal yazid wal yanqus, suatu saat orang iman itu naik turun bisa berubah-ubah, suatu saat jangan Prabowo juga berubah. Jangan-jangan, walaupun saya nggak bisa berharap sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya rekam jejak menunjukkan itu bahwasanya harapan itu, perubahan, perbaikan itu ada di Anies Rashid Baswedan. Jadi sekaligus tentu pada kesempatan ini saya mengingatkan buruh Indonesia, kalau Anda ingin lebih baik, upahnya lebih baik, kesejahteraan lebih baik, masa depan anak cucunya lebih baik, maka momentum capres, pemilu, pilpres atau pileg adalah momentum untuk perubahan. Rubahlah keadaan itu melalui diri-diri kita masing-masing. Caranya apa? Tadi sepakat saya, apakah namanya people power dalam bentuk merubah momentum 14 Februari dengan cara datang ke TPS, pilih capres yang punya komitmen perubahan untuk Indonesia lebih baik. Saya pikir itu untuk pengantar awal dialog kita. Kalau dikurang khilafah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.